Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya Endang Fitrianingsih, CGP Angkatan ke-9 dari Kota Lubuk Linggau akan mempraktekkan tentang coaching dengan menggunakan model Tirta. Di sini saya sebagai coach, kemudian Ibu Ayu sebagai coachee dan Pak Eno sebagai observer. Di sini kami memiliki permasalahan di mana kurangnya antusiasme siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sebelum melakukan proses observasi, kami akan melakukan proses pra-observasi bersama dengan observer. Assalamualaikum Pak Eno. Waalaikumsalam Bu Endah. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Bu Endah, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Gini, hari ini itu saya tuh ada janji sama teman saya, yaitu Bu Ayu. Beliau itu sedang ada permasalahan di sekolahnya, yaitu tentang pembelajaran siswa di kelas. Nah, jadi saya ini rencana mau melakukan coaching nih sama Bu Ayu. Nah, dalam proses coaching ini kami tuh butuh observer Pak, gitu. Jadi kami minta Pak Retno nanti bisa menjadi observer kami dalam proses coaching kami. Baik, siap Ibu. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya. Jadi saya akan menjadi observernya. Ibu Endang ini akan melakukan coaching menggunakan model Tirta. Iya, rencana saya akan melakukan coaching dengan menggunakan model Tirta ya Pak ya. Jadi biar lebih runut dan bisa menyelesaikan permasalahannya lebih baik. Oke, baik Bu. Jadi nanti saya akan menjadi observernya. Saya akan memakai 4 kriteria penilaian ya Bu Endangnya. Yang pertama itu kurang baik, cukup, baik, dan sangat baik. Ya, jadi dari 4 kriteria penilaian itu saya akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Lalu kompetensi coaching apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan terhadap Ibu Ayu nanti? Rencana saya itu Pak, saya itu ingin melakukan proses coaching dengan pengembangan, yaitu saya akan melakukan kehadiran penuh, kemudian melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian akan menjadi seorang pendengar yang aktif gitu Pak. Ketiga-tiganya ya Bu ya. Baik Bu, dari ketiga yang Ibu sampaikan tadi kompetensinya secara spesifik mungkin ya, yang mana nih yang ingin Ibu terapkan terhadap coaching nanti ya? Mungkin kalau mau yang spesifik saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, pertanyaan berbobot. Iya. Supaya nanti bisa menggali potensi. Iya, supaya bisa menggali potensi atau menggali permasalahan-permasalahan yang Ibu Ayu hadapi di kelas gitu. Oke. Baik Ibu Endang, semuanya ini sudah saya catat gitu ya, berarti untuk mengetahui Bu Endang mencapai apa yang telah diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan. Kira-kira nih Bu Endang, kapan akan dilaksanakannya Bu? Kami tadi sudah janjian sih ya Pak ya, via WA, kemungkinan sekitar jam 2-an nanti Bu Ayu akan kesini. Jadi insya Allah hari ini Pak dilaksanakan proses coachingnya. Bapak ada waktu nggak? Oke, siap Bu. Insya Allah nanti kalau misalkan Ibu Ayunya sudah ada, saya akan bersedia, lalu Bu Endang hubungi saja kalau misalkan Ibu Ayunya sudah hadir. Oke, siap ya Pak ya, nanti saya hubungi langsung ya Pak ya. Terima Baik kasih Ibu, Pak. baik Ibu, terima kasih. Halo Bu Ayu. Halo Bu Endang. Apa kabarnya hari ini? Aduh Ibu, baik sebenarnya Ibu, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hati dengan kondisi peserta didik yang membuat saya juga kurang nyaman, peserta didik saya juga kurang nyaman. Ketika dalam pembelajaran itu saya perhatikan ada sesuatu yang terjadi pada mereka dan itu membuat saya terbebani baik secara mental ya Bu sebagai pendidik gitu Bu. Jadi saya berpikir saya ingin menemui Bu Endang untuk mendiskusikan apa yang saya alami hari ini itulah kita atau beberapa hari kemarin.
itulah Ibu kemarin buat janji ya, hari ini kita mau Iya, melakukan benar, Ibu. coaching ya Bu ya. Tapi sebelumnya perkenalkan Ibu, ini observer kita hari ini Pak Enos. Semoga nanti Coaching Pak ya, Enos. semoga nanti bisa membantu kita dalam proses coaching ini ya Bu Baik, Ayu. Ibu. Jadi dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang diharapkan sama Bu Ayu ya? Tentunya harapan terbesar saya bisa menemukan solusi atas apa yang saya alami, apa yang saya hadapi. Semoga Ibu Endang dapat membantu saya untuk saya bisa mencari solusi atas masalah saya, dan itu baik untuk saya dan juga peserta didik saya. Mudah-mudahan ya Bu Ayu ya. Jadi tadi saya kan sudah dengar cerita Bu Ayu tadi Iya, ya, Insya Allah. benar. Jadi anak-anak ini lagi kurang antusias di kelas, Iya, jadi benar, lagi Ibu. males-malesan, Males-malesan, gitu ya. tidak semangat. Tidak semangat. Jadi kalau menurut Ibu Ayu nih ya, kira-kira tuh apa sih yang membuat mereka seperti itu ya Bu ya? Kalau saya pikir-pikir ya Bu, beberapa bulan terakhir ini memang saya baru tersadar beberapa hari kemarin, kok sepertinya pembelajaran ini sangat membosankan. Saya saja yang sebagai pendidik melihat tingkah anak yang semakin tidak menentu, saya melihat ada apa dengan peserta didik saya, kenapa mereka bertingkah hal-hal yang tidak menyenangkan begitu kan. Bahkan ada yang sampai malas-malasan, ada yang tidur di dalam kelas. Itu sebagai pendidik saya sangat sedih Bu gitu. Apakah kesalahannya ada di saya, apakah kesalahannya juga ada di peserta didik saya belum tahu juga Bu. Begitu Bu. Jadi kalau dari yang Ibu Ayu ceritakan tadi ya, kira-kira kalau seperti itu, boleh saya tanya, gimana sih proses pembelajaran Bu Ayu di kelas? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan itu menurut saya sih sudah baik ya Bu ya. Menurut pandangan mata saya, apa yang saya lakukan, saya sudah memberikan yang terbaik menurut saya. Tapi melihat kondisi keadaan peserta didik saya saat ini, saya jadi tidak percaya diri bahwa saya adalah pendidik yang baik begitu Ibu. Jadi kegiatan yang saya lakukan itu memang metodenya yang sama setiap harinya Ibu, itu metode ceramah. Paling saya menjelaskan, habis itu memberikan tugas, sudah begitu aja setiap hari Ibu. Jadi Ibu Ayu selama ini menggunakan metode ceramah ya Bu Iya, Ayu. benar, Ya. Ibu. Kira-kira dari melihat ketika Ibu menggunakan metode ceramah itu, anak-anak senang apa nggak di kelas ya Bu ya? Ternyata yang setelah saya amati dan perhatikan itu sangat membosankan bagi peserta didik saya Bu. Bahkan yang itu tadi Bu, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahkan ada yang tidur di dalam kelas. Mungkin apakah bosan mendengar suara-suara saya ketika menceritakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu gitu Bu. Jadi kalau menurut Bu Ayu supaya anak-anak ini nggak bosan, apa ya yang bisa dilakukan ya Bu ya? Kalau saya pikir-pikir Bu, setelah berbicara di sini, saya jadi terpikir begitu ya Bu ya, kenapa saya tidak mengubah metode kegiatan yang akan saya lakukan di dalam kelas. Jadi saya itu pengennya itu membuat metode yang menyenangkan bagi anak Bu. Mungkin dari metode kegiatan pembelajaran yang saya ubah nanti, saya berharap anak-anak didik saya ini dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya setuju Ibu Ayu. Oh ya Bu Ayu pernah dengar nggak pembelajaran yang berdiferensiasi? Kalau saya sekilas mendengar itu pernah Ibu, gitu. Namun saya tidak begitu memahami apa yang tujuan daripada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin secara singkat teman-teman sejawat lainnya juga pernah memperdengarkan ini bahwa ada kegiatan pembelajaran yang demikian, tapi saya tidak begitu tertarik gitu Bu dengan pembicaraan ini. Jadi saya pikir saya hanya cukup mengajar, lakukan yang terbaik. Ternyata itu tidak baik untuk peserta didik saya. Dari yang sekilas nih yang Ibu dengar dari teman-teman sejawat yang tadi,
Apa yang Ibu tangkap dari pembelajaran berdiferensiasi? Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang melihat kebutuhan peserta didik gitu, dan bisa juga gaya belajar peserta didik kita, minat atau bakat yang mereka miliki. Seperti itu sih Bu yang saya tahu. Ya. Jadi kalau seperti yang dijelaskan Bu Ayu tadi ya tentang pembelajaran diferensiasi, kira-kira bisa nggak tuh diterapkan pembelajaran diferensiasi di kelas itu supaya anak-anak tuh nggak bosen gitu? Mungkin sebenarnya bisa ya Bu ya. Pasti kalau saya bayang-bayangkan juga ketika itu dilakukan di kelas saya, mungkin anak-anak akan merasa senang ketika kegiatan itu dilakukan sesuai dengan minat, bakat, bahkan kesiapan belajar mereka dan juga kebutuhan mereka. Tapi jadi saya berpikir kenapa saya tidak lakukan ya, gitu ya Bu ya. Dengan berbincang, berdiskusi seperti ini Bu, sebenarnya menambah pemahaman saya untuk selanjutnya apa yang harus saya lakukan. Jadi kan tadi itu saya agak inget ya tadi tuh Ibu Ayu tadi kan bilang kata ada anak yang tidur juga. Bener ya sampai tidur. Kira-kira itu anaknya tertidur itu gara-gara proses pembelajarannya yang membosankan atau memang benar-benar ngantuk itu Bu Ayu? Nah itu Bu yang jadi juga permasalahan saya di sini. Saya belum mengetahui dengan jelas apakah anak didik saya ini bosan, mengantuk karena kegiatan metode pembelajaran yang saya lakukan itu saja, ataukah memang ini dari masalah dari anaknya sendiri gitu kan. Jadi saya belum bisa memastikan Bu apakah ini dari saya sendiri atau dari peserta didik saya sendiri. Tapi nanti mungkin akan saya cari tahu Bu biar saya bisa melakukan atau merencanakan apa yang perlu saya rencanakan untuk mengembangkan peserta didik saya. Saya setuju dengan Bu Ayu ya, jadi supaya permasalahannya itu kan bisa selesai semua ya Bu ya, anak kantor, yang lainnya bisa bahagia belajar di kelas. Jadi kedepannya kira-kira gimana nih rencana Bu Ayu nih dalam proses pembelajaran di kelas? Tentunya Bu, saya akan mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu ya Bu ya. Yang tadinya pembelajarannya monoton seperti itu, hanya menggunakan metode ceramah, besok menggunakan metode ceramah lagi. Saya saja mungkin setelah saya menyadari kesalahan saya juga seandainya menjadi posisi peserta didik, saya juga tidak mau gitu, kalau kegiatan hal yang sama yang saya terima setiap harinya. Dan saya berencana Bu akan mengubah metode pembelajaran terutama di kelas saya ya Bu ya. Mungkin yang seperti yang Ibu sarankan tadi, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini juga akan saya coba lakukan di kelas saya. Saya akan membagi kegiatan pembelajaran menurut kesiapan peserta didik saya, menurut minat belajarnya, bahkan bakat yang mereka punya. Bagus sekali Bu Ayu rencananya ya. Kira-kira nih Bu Ayu, komitmen Ibu Ayu ke depannya tuh gimana Cuk untuk melakukan rancangan kegiatan ini Bu Ayu? Tentunya saya terlebih dahulu harus merefleksikan diri ya Bu ya. Merefleksikan diri dulu dengan setiap kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, metode kegiatan apa yang harus saya perbaiki di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah itu saya akan membuat rencana aksi kegiatan yang akan saya lakukan di dalam kelas, dan juga akan berkolaborasi bersama-sama dengan rekan mungkin sejawat di dalam sekolah untuk menindaklanjuti aksi saya nanti di dalam kelas. Bagus ya Bu ya komitmennya. Jadi untuk untuk menjalankan rencana Ibu nanti, siapa saja nih yang akan dilibatkan Bu dalam berkolaborasi? Pastinya nggak muluk-muluk ya Bu ya, pasti seluruh warga yang ada di sekolah. Tentunya pimpinan saya, kepala sekolah saya, rekan-rekan guru, dan juga mungkin peserta didik juga akan dilibatkan untuk mencapai komitmen yang baik tadi. Bagus ya Bu ya. Saya pribadi mendukung sekali rencana Ibu dan komitmen Ibu ke depannya dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi di kelas. Semoga nanti proses pembelajarannya lebih menyenangkan lagi, siswanya nggak bosan lagi, dan semua yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu Ayu ya. Terima kasih loh Bu Enda untuk waktunya sudah
mendengarkan saya, membantu saya memahami masalah yang saya hadapi, bahkan saya juga bisa menemukan solusi dengan apa yang saya alami. Dan semoga rencana dan komitmen saya ini dapat saya laksanakan sesegera mungkin. Nanti apapun perkembangan yang saya alami akan saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Ayu, luar biasa Bu Ayu ya. Jadi nanti insya Allah saya akan menunggu bagaimana perkembangan anak-anak kita selanjutnya. Semoga rencananya berjalan dengan baik ya Bu Ayu ya. Terima kasih. Demikianlah tadi percakapan pada fase observasi. Selanjutnya kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama observer. Baik Bu Endang, Iya Pak. tadi sudah melakukan coaching ya sama Ibu Ayu ya. Gimana Bu hasilnya kira-kira? Kalau yang dari yang saya lihat ya Pak, yang saya jalani nih sama Bu Ayu, saya merasa bahwa sudah menemukan hasil yang baik ya, kalau menurut penilaian saya sendiri ya Pak ya gitu. Sudah, alhamdulillah Bu ya. Jadi gini Bu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu lakukan tadi, yang disampaikan di awal ya Bu ya. Kira-kira nih setelah melakukan coaching bersama Ibu Ayu, ketercapaian indikator apa Bu yang telah dicapai kira-kira Bu? Kalau menurut saya tadi ya, saya sudah berusaha untuk menjadi coach yang baik untuk Ibu Ayu dengan menjadi pendengar yang baik dari Ya, apa betul. yang beliau ceritakan, yang beliau sampaikan. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ayu mampu mengeluarkan permasalahannya dan juga mampu mengatasi dengan sendirinya sebenarnya seperti itu permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi seperti itu Pak. Baik, ini setelah saya observasi ya Bu Endang ya. Setelah melakukan coaching tadi dengan Ibu Ayu, Bu Endang udah sangat bagus gitu melakukan Terima kasih, Pak. proses coachingnya gitu ya. Baik, selanjutnya nih Bu, kira-kira nih, langkah-langkah apa yang akan dilakukan Bu Endang untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Ayu? Ya, mungkin langkah-langkah yang akan saya lanjutkan ke depannya supaya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya Pak ya, karena namanya masih proses belajar. Mungkin saya akan mencari beberapa referensi gitu ya, bagaimana menjadi seorang coach yang baik bagi rekan-rekan. Kemudian saya akan mencari atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain untuk bisa melihat bagaimana sih menjadi seorang coach yang baik sehingga menghasilkan sebuah solusi yang baik juga seperti itu. Betul. Ini referensinya harus banyak nih. Iya, harus kalau banyak mau buktinya Pak. Mungkin jadi bisa jadi seorang video-video coach. juga, Iya. saya bisa lakukan itu Pak. Gitu. Nah, jadi kira-kira kapan Bu rencananya Bu untuk mencari referensi? Rencananya sih mungkin segera ya Pak ya, karena tadi sesudah melakukan proses coaching tadi dengan Bu Ayu, saya merasa bahwa mungkin masih ada kekurangan di diri saya. Jadi saya ingin belajar dengan segera bagaimana menjadi seorang coach. Mungkin insya Allah secepatnya saya akan mencari referensi-referensi untuk menjadi seorang coaching yang baik ya, seorang coach yang baik ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini Bu Endang sudah sangat baik sekali. Mudah-mudahan rencananya yang sudah direncanakan ini bisa segera dilakukan gitu ya. Ya, terima kasih juga sudah menjadi observer kami dalam proses coaching ini Pak Eno. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikianlah proses demonstrasi kontekstual kami untuk modul 2.3 tentang praktek coaching dari saya Endang Fitrianingsih, CGP Angkatan ke-9, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan bersama teman-teman saya Pak Eno dan Ibu Ayu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.